dipuji sejumlah oknum polisi ini viral di media sosial. Mereka melakukan pungutan liar terhadap sejumlah kendaraan pengangkut barang saat akan melintasi pintu tol. Tak hanya satu oknum, praktik pungli ini dilakukan secara bersama-sama oleh sejumlah oknum polisi. Dalam unggahan akun Instagram terang_media, lokasi pungli ini disebutkan di pintu tol Semanggi. Viral pungli oknum polisi ini pun banjir kecaman dari warganet. Apa jadinya bila sebagian ruas jalan dikuasai pedagang? Hal ini diunggah akun Instagram Makassar_info di kawasan Jalan AP Petarani, Makassar. Di sini sebagian ruas jalan dikuasai pedagang buah yang menjajakan jualan mereka. Aksi pedagang ini tak pelak mengganggu pengguna jalan dan sempat mengakibatkan lalu lintas tersendat. Ironisnya tak ada tindakan dari aparat keamanan untuk menertibkan para pedagang ini. Waspadalah saat berkendara agar kejadian viral ini tak menimpa Anda. Dalam unggahan akun Andreli_48, pengemudi pickup ini tengah mengisi bahan bakar minyak di sebuah SPBU. Usai mengisi dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan, tiba-tiba pickup melaju kencang tak terkendali sehingga menabrak tembok pagar SPBU. Diduga sopir tidak berkonsentrasi saat akan melaju sehingga kendaraannya tak terkendali dan menabrak tembok. Pria ini kedapatan tengah berbuat cabul di sebuah rumah makan. Namun si pria cabul ini langsung kena batunya saat seorang perempuan menendangnya. Tak hanya sekali, perempuan yang geram dengan aksi cabul pria ini beberapa kali menendang pelaku dan mengusirnya keluar dari tempat makan. Kejadian ini pun viral di media sosial dan menuai respon netizen. Sebagian memuji aksi berani perempuan dan tak sedikit yang mengecam pelaku tindakan cabul. Fenomena gumpalan busa menyerupai awan terjadi di Kampar, Riau dan viral di media sosial. Namun, ini bukan awan yang jatuh dari langit, melainkan busa yang berbentuk dari bekas limbah pabrik sawit yang terdapat di sekitar lokasi. Video viral fenomena awan ini pun panen komentar warganet. Liburan keluarga yang satu ini nyaris berantakan akibat mereka tak mengantisipasi gelombang tinggi yang mengintai. Akibatnya, sejumlah anak-anak dihantam ombak pasang. Orang tua pun panik, berusaha menyelamatkan buah hati mereka agar tak terseret ombak tinggi ke tengah laut. Kejadian yang viral ini pun menuai respon dari netizen. Umumnya, warganet menyayangkan orang tua yang dianggap kurang waspada menjaga anak mereka saat bermain di pantai. Seorang anak di bawah umur di Bekasi, Jawa Barat ditemukan warga dalam kondisi kaki terikat rantai dan meminta makan. Diduga anak itu kabur dari rumahnya setelah mendapat perlakuan kasar dari orang tuanya. Itu kakinya kenapa dirantai itu? Kenapa dirantai itu? Media sosial dihebohkan dengan kasus penelantaran anak di Jati Kramat, Bekasi, Jawa Barat. Dari rekaman video amatir, seorang anak laki-laki di bawah umur ditemukan dalam kondisi kaki terikat rantai. Korban bahkan meminta makanan kepada warga yang menemukannya. Korban diduga kelaparan hingga melarikan diri. LVAI fokus kepentingan anak dan kepastian hukum kepada kedua orang tua korban. Ini fokus kepada kepentingan terbaik anak. Jadi jika orang tua melakukan pelanggaran, melakukan kekerasan terhadap anak, jelas undang-undang menyatakan bahwa dia harus dihukum. Kita masih dalami. Kalau secara fisik yang bersangkutan agak kurang gizi nih, ya karena makannya lahap sekali. Tadi udah makan dengan saya bersama KPAD, dengan Dinas Sosial, dengan kita Polres. Langkah kedua yang kami lakukan hasil koordinasi dengan LPAI dan KPAD serta Dinas Sosial, kita akan rujuk ya berdasarkan dari dokter kita ada, ini Pak Dokter, dari dokter kita Polres juga ada, akan kita rujuk ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan kesehatannya terlebih dahulu. Polisi sudah mendampingi korban pasca kejadian. Selain mendapat perhatian khusus, korban yang juga mengalami gangguan mental kini dibawa ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan. PT Bank MNC Internasional Tbk MNC Bank memiliki komisaris dan direksi baru. MNC Bank juga tercatat membukukan laba bersih sebesar 12,8 miliar rupiah sepanjang 2021 atau meningkat 23,57% dibandingkan tahun 2020.
PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank selama tahun 2021 meraih banyak capaian positif. Tata kelola yang baik menjadikan MNC Bank memperoleh banyak penghargaan dan dinilai baik dalam penilaian tingkat kesehatan bank atau PTKB per Desember 2021 dari Otoritas Jasa Keuangan. Memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan tata kelola perusahaan, MNC Bank melakukan pergantian jajaran Dewan Komisaris dan Direksi. Pergantian ini mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB tahun 2022. Targetnya pastinya kita harus melampaui pencapaian di tahun 2021. Kami sudah ada beberapa inisiatif strategik yang akan dilakukan. Kami lakukan juga beberapa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan keuangan lainnya. Nah, kami berharap bahwa itu semua bisa berlangsung tepat waktu, tepat sasaran, tentu saja dengan risiko yang terukur. Dan kami optimis bahwa kami bisa mencapai apa yang kami targetkan di tahun 2022 ini. Pemegang saham juga menyetujui laporan tahunan Direksi Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021. Sepanjang 2021, MNC Bank membukukan laba bersih sebesar 12,8 miliar rupiah atau meningkat 23,57% dibanding tahun 2020. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo ditetapkan menjadi tersangka terkait penyebaran meme stupa Candi Borobudur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.